Kembali di saya Deka Pratama di tahun 789, dan di dalam video ini saya akan bahas tentang sejarah Renaissance. Oke, bagaimana kamu mau tahu sejarah Renaissance? Apakah kamu mau tahu sejarah Renaissance? Oke, jika kamu mau tahu, tolong simak video saya baik-baik. Oke, saya akan segera menjelaskan tentang sejarah Renaissance. Middle Age merupakan zaman di mana Eropa sedang mengalami masa suram. Berbagai aktivitas kreativitas sangat diatur oleh gereja. Dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Kristen sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seorang raja tidak memiliki kekuasaan, justru malah gereja yang mengatur pemerintahan. Berbagai hal dilakukan demi kepentingan gereja, tetapi hal-hal yang merugikan gereja akan sangat mendapat balasan sangat kejam. Contoh penggunaan Kopernikus mengenai teori tata surya yang bahwa matahari adalah pusat dari tata surya atau teori heliosentris. Wah, ini betul belakang dari gereja, sehingga Kopernikus dibunuh oleh kaum gereja. Pemikiran manusia pada abad pertengahan ini mendapat doktrinasi dari gereja. Hidup seseorang selalu dikaitkan dengan tujuan akhir ekstologi. Kehidupan manusia pada hakikatnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Maka tujuan hidup manusia adalah mencari keselamatan. Pemikiran tentang ilmu pengetahuan baik diarahkan kepada teologi. Pemikiran filsafat berkembang sehingga lahir filsafat skolastik. Itu suatu pemikiran filsafat yang dilandasi pada agama, dan untuk alat pembenahan agama. Oleh karena itu, masa ini disebut Dark Age atau zaman kegelapan. Dengan adanya berbagai pembatasan yang dilakukan pihak pemerintah atas saran dari gereja, maka timbullah sebuah gerakan kultural. Pada awalnya merupakan pembaharuan di bidang kejiwaan, kemasyarakatan, dan kegerejaan di Italia pada abad pertengahan abad 14. Sebelum gereja mempunyai peran penting dalam pemerintahan, golongan kesatria hidup dalam kemewahan, kemegahan, keperkasaan, dan kemasyuran. Namun, ketika dominasi gereja mulai berpengaruh, maka hal seperti itu tidak mereka peroleh, sehingga timbullah semangat Renaissance. Menurut Ernst Gombrich, munculnya Renaissance sebagai suatu gerak kembali di dalam seni. Artinya bahwa Renaissance tidak dipengaruhi oleh ide-ide baru, misalnya gerakan pra-Raphaelite atau Fauvisme, merupakan gerakan kesederhanaan primitif setelah kekayaan gaya gotik internasional penuh siasat. Menurut Francis Michel de Certeau, Renaissance muncul karena bubarnya jaringan-jaringan sosial lama dan pertumbuhan elit baru yang terspesialisasi, sehingga gereja berusaha untuk mendesak kendali dan menyatukan kembali masyarakat lewat pemakaian berbagai teknik visual dengan cara-cara mengadakan pameran untuk mengilhami kepercayaan. Khotbah-khotbah bertajuk dengan menggunakan citra-citra dan radan-radan dan sebagainya yang diambil dari pemikiran budaya klasik, sehingga dapat mempersatukan kembali gereja yang terpecah belah akibat skisma atau perang agama. Renaissance muncul dari timbulnya kota-kota dagang yang makmur akibat perdagangan mengubah perasaan pesimistis zaman abad pertengahan menjadi optimistis. Hal ini juga menyebabkan dihapuskannya sistem stratifikasi sosial masyarakat agraris yang feodalistik. Maka kebebasan untuk melepaskan diri dari ikatan feodal menjadi masyarakat yang bebas, termasuk kebebasan untuk melepaskan diri dari ikatan agama sehingga menemukan dirinya sendiri dan menjadi fokus kemajuan. Antroposentrisme menjadi pandangan hidup dengan humanisme menjadi pegangan sehari-hari. Selain itu, adanya dukungan dari keluarga saudagar kaya semakin menggelorakan semangat Renaissance, sehingga menyebabkan seluruh Italia dan Eropa. Renaissance bukan titik awal dari sebuah peradaban modern di Eropa. Esensi dari semangat Renaissance salah satunya adalah pandangan manusia bukan hanya memikirkan nasib di akhirat seperti semangat abad tengah, tapi mereka harus memikirkan hidupnya di dunia ini. Renaissance menjadikan manusia lahir ke dunia untuk mengolah, menyempurnakan, dan menikmati dunia ini, baru setelah itu mengenal arah ke surga. Nasib manusia di tangan manusia, penderitaan, kesengsaraan, dan keniscayaan di dunia bukanlah takdir Allah dengan suatu keadaan yang dapat diperbaiki dan diatasi oleh kekuatan manusia dengan akal budi, otonomi, dan bakat. Manusia bukan budak, melainkan majikan atas dirinya. Ini adalah semangat humanis, semangat manusia baru yang ada oleh Cicero dikatakan dapat dipelajari melalui bidang sastra, filsafat, retorika, sejarah, dan hukum. Jadi, Renaissance ini mengatakan bahwa nasib manusia tentang manusia, penting kesengsaraan dan keniscayaan di dunia bukanlah takdir Allah. Bahkan suatu keadaan dapat diperbaiki dengan asal kekuatan manusia dengan akal budi, otonomi, dan bakat. Artinya, nasib ini bisa diubah karena usaha. Arti kata lainnya, dengan semakin kuatnya Renaissance, sekularisasi berjalan makin kuat. Hal menyebabkan agama semakin diremehkan, bahkan karena digunakan untuk kepentingan sekularisasi itu sendiri. Sebenarnya mereka, religion was not highest expression of human values. Artinya, bahkan salah satu seorang diluksikan sebagai manusia ideal, Renaissance, Leon Battista Alberti, setegas berani mengatakan, "Man can do all things if they will." Renaissance mengajarkan kepada manusia untuk memanfaatkan kemampuan dan pengetahuan bagi pelayanan kepada sesama. Manusia hendaknya menjalani kehidupan secara aktif, memikirkan kepentingan umum, bukan hidup bersenang-senang dan membelenggu moral dan ilmu pengetahuan dimenargani. Manusia harus berperan aktif dalam kehidupan, bukan sifat pasif pasar pada takdir. Namun manusia menjadi pusat segala hal dalam kehidupan atau antroposentrisme. Manusia Renaissance harus berani memuji dirinya sendiri, mengutamakan kemampuannya dalam berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab, menghasilkan karya seni dan mengarahkan nasib kepada sesama. Keinginan manusia untuk menunjukkan diri baik dari keinginan jasmani maupun kemampuan intelektualnya. Keinginan itu dituangkan dalam berbagai karya, seni sastra, lukis, pahat,
filsafat, musik, dan lain-lain. Ekspresi dari kemampuan manusia terus berkembang sampai saat ini, sehingga di zaman modern ini pun tidak ada lagi segi kehidupan manusia tidak ditonjolkan. Tokoh-tokoh Renaissance diantaranya Dante Alighieri, Niccolo Machiavelli, Niccolo Lorenzo Valla, Boccaccio, Francesco Petrarca, Desiderius Erasmus. Renaissance Italia. Kota pelopor Renaissance Italia ialah Florencia. Florencia menjadi pelopor Renaissance Italia, bukan susul kota Roma, Milano, atau Venesia. Menurut John Hale dan belum Florencia menjadi kota pelopor Renaissance Italia karena bagi fakta lain adalah kota Florencia pada zaman Romawi bernama Florentia itu secara geografis bukan kota pedalaman Italia Utara yang sangat strategis, subur, dan dari belakang Arno menjadi kota penuh sebagai kota di Italia Utara dan Genoa, Lucca, dan Pisa di sebelah barat, Siena dan Arezzo di sebelah selatan, Urbino, San Marino, Romagna di sebelah timur, Stabilita, Modena di bagian utara. Maka tidak mengherankan jika Florencia menjadi kota pertemuan dagang kaya raya dan besar pada abad ke-13. Florencia juga merupakan kota industri, khususnya industri wol terbaik di Italia dan sekte pada umumnya. Menurut John Hale, pada abad ke-14 sudah ada 21 gilda utama yang dimiliki oleh para hakim, notaris, importir, dan pengusaha, dan 44 gilda kecil sebagai pendukungnya yang dimiliki oleh pengrajin pedagang. Florencia sebagai pusat keuangan Italia pada masa itu. Kota ini memiliki penduduk yang musuhan per non dormire, agar jangan tidur, masuk tidur tidak mendatangkan rezeki. Dan Florentinites, diartikan dikerjakan oleh orang Florencia. Florencia bukan ibu kota Republik Florentia yang pada prinsip menganut sistem pemerintahan demokrasi dan mementingkan kepentingan rakyat. Maka kreativitas seni dan intelektual dapat bebas berkembang. Pendidikan dapat pendidikan formal di Akademia Plato, didikan oleh keluarga Medici, sehingga memberikan seniman-seniman besar, paling terkenal, sastrawan, jenius, dan arsitek besar. Maka tidak mengherankan apabila dapat membentangkan kemasyhuran dan berperan penting dalam modernisasi Italia selama 2 abad. Florencia telah menjadi awal pembaharuan berbagai bidang kehidupan manusia dari sumber-sumber daya manusia, keuangan, perdagangan, sosial, dan budaya. Benih-benih humanisme, menggunakan liberalisme, individualisme, dan nasionalisme menjadi tempat sumber untuk berkembang ke seluruh penjuru Eropa. Nah, keluarga yang pada zaman Renaissance, keluarga yang dikenal sendiri ialah keluarga Medici. Keluarga ini mempunyai nama terhormat dalam masyarakat pada abad ke-14 ketika Averardo de Medici yang terkenal dengan nama Medici berhasil dalam usahawan swasta ulat sutra nenek dan akhirnya menjadi bangkit. Usaha ini dilanjutkan anaknya bernama Giovanni di Medici. Meluas keluar Italia, keluarga Medici terlibat dalam berbagai bidang utama politik ketika Giovanni terpilih menjadi hakim agung di Florencia pada tahun 1421. Giovanni memiliki 2 anak bernama Cosimo Lorenzo. Cosimo berhasil menjadikan keluarga Medici mencapai puncak kejayaan pada bidang politik, ekonomi, bahkan agama. Ia juga tokoh utama yang menjadi pelopor dan pelindung bidang budaya, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Cosimo adalah pewaris etos kerja orang Florencia, yaitu per non domine, sehingga ia melakukan usaha bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dengan sebuah tersebut. Jasa yang terakhir menjadi pendukung utama untuk mendirikan Akademia Plato di Florencia pada tahun 1642, sehingga ia ikut serta dalam menentukan arah perkembangan dunia akademisi. Kemudian mendorong mendirikan Akademia Seni pada tahun 1460 yang dipimpin oleh Michel Angela. Ia juga mendorong seniman untuk bersemboyan seni untuk uang. Lorenzo merupakan penerus Cosimo. Ia tampil sebagai diplomat ulung, seniman, dan akhirnya menjadi penguasa di Florencia. Keturunan lain keluarga Medici ada yang menjadi pemimpin gereja tinggi seperti Leo 10, Clement 7, Pius 4, Leo 9 pada tahun 1645. Sejak Paus Leo 10 tampil banyak pula Paus menjadi peminat pelindung karya seni serta mengangkat keturunan keluarga Medici menjadi Duke of Urban. Sementara itu, pada masa Paus Clement 7, keturunan Medici bernama Alessandro diangkat menjadi pendiri dinasti Tuscany berkuasa hingga abad ke-18. Renaissance sendiri memiliki dampak yang dari sebenarnya kepada Eropa ialah kemunculan aliran pemikiran yang mementingkan kebebasan akal sudut pandang baru Eropa hingga abad ke-18 seperti humanisme, nasionalisme, dan absolutisme berani mempersoalkan kepercayaan dan cara pemikir lama diamalkan sama ini langsung melemahkan kekuasaan golongan feodal. Italia telah menjadi pusat ilmu terkenal di Eropa pada abad ke-15. Hal ini terjadi apabila kota Konstantinopel dikuasai oleh Islam telah jatuh ke tangan orang Barat pada tahun 1453. Kata ini telah mengingatkan namanya para ilmuwan Islam berhijrah ke pusat-pusat perdagangan di Italia. Ini menjadikan Italia menjadi pusat intelektual terkenal di Eropa pada masa itu. Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Keadaan ini telah melemahkan kedudukan dan kekuasaan golongan feodal yang senantiasa berusaha mengikat perkembangan ilmu dan mengikat masyarakat Eropa. 2. Melihat tokoh-tokoh pemikir seperti Leonardo da Vinci yang terkenal sebagai pelukis, pemusik, filsafat, serta juru tera Michelangelo, maka tokoh seni, arsitek, juru tera, penyair, dan ahli anatomi, dan ahli-ahli sains terkenal seperti Copernicus dan Galileo Galilei. Melahirkan ahli matematika seperti Tartaglia dan Cardan yang berusaha menguraikan persamaan ganda 3. Tartaglia, orang pertama yang menggunakan konsep matematika dan ketenteraan, yaitu mengukur dan memakan bulu meriam. Cardan terlibat dalam penghasil ilmu aljabar. Selain itu, Renaissance telah melahirkan tokoh-tokoh perubatan di Eropa. Antara tokoh perobatan terkenal itu William Harvey yang telah memberi sumbangan dalam kerjaan perdana tokoh di bidang kedokteran maksudnya. Renaissance telah melahirkan masyarakat lebih progresif dan wujud semangat inquiry sehingga membawa kepada aktivitas penjelajahan dan penerokaan. Jadi, setelah Renaissance sendiri,
muncul karena sebagai fakta tanya sebagai gerakan kultural pada awalnya merupakan pembangunan di bidang kejiwaan, kemasyarakatan, dan kegerjaan di Italia pada abad 14. Mereka pada cita-cita kesatriaan abad pertengahan demikian kemewahan, kemegahan, kebersamaan, kemasyhuran. Mereka mengintensifkan gagasan Kristiani dengan pemikiran klasik. Tujuan utama gerakan ini adalah mempersatukan kembali gereja yang terpecah belah akibat skisma di mana kota-kota dagang makmur akibat perdagangan, mengubah perasaan pesimistis menjadi optimistis. Dukungan dari keluarga saudara kaya semakin mengeluarkan semangat Renaissance sehingga menyebar ke seluruh Italia dan Eropa. Karakteristik Renaissance sendiri ada pemikiran yang muncul bersifat konkret, realistis dan nyata, memuji manusia diri sendiri sebagai pencipta, fokus pada dunia, kebenaran, nilai-nilai positif, nilai-nilai filosofi yang dianut dipengaruhi oleh kebenaran. Semuanya carpe diem sebagai antitesa, memento mori. Dan sini pada zaman Renaissance mendorong kebebasan. Tokoh-tokoh Renaissance Dante Alighieri, Lorenzo Valla, Niccolo Machiavelli, Boccaccio, Francesco Petrarca, Lucilius Erasmus. Renaissance di Italia sendiri tidak bisa terlepas dari kota Florensia dan peran dari si keluarga Medici tadi. Kedua saya mendukung sehingga cita-cita Renaissance dapat terrealisasikan atau terwujud dalam artian. Nah, mulai kemajuan ilmu pengetahuan, tujuan Renaissance dapat tercapai. Saya bisa saya sampaikan tentang sejarah Renaissance. Mohon maaf bila dalam penyampaian yang saya sampaikan terdapat banyak kesalahan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat mohon maaf sekali atas kesalahan yang saya sampaikan dalam video ini. Saya sangat mohon maaf sekali. Dan juga saran, kritik, komen kalian semua saya butuhkan supaya saya bisa berkembang terus menjadi sebuah youtuber besar. Semoga saya bisa menjadi seorang youtuber yang besar. Dan saat ini video ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.